Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah haflah khatmul Quran Madrasah Rijalul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang harus saya kedepankan, yaitu seluruh arwah barzakhiyah, semua santri-santri yang hadir di sini tapi tidak ada. Jadi ada sekarang santri-santri itu orang tuanya sudah wafat. Kadang dia merasa kecil hati, cuman saya yang enggak hadir orang tuanya. Enggak, dalam sambutan ini mereka yang saya dahulukan. Yang saya hormati para wali santri yang sudah ada di barzakh, yang mana anak-anak mereka di sini belajar ilmu Al-Quran. Kemudian yang saya haturkan dengan hormat kepada Pak Kiai Haji Zulfan, sahabat saya, dan juga beliau ini kalau saya panggilnya ini menteri apa ini beliau ini pas ya. Ini saya sedang doa. Ahli manajemen beliau, kenal lama. Dan saya hormati semua tokoh masyarakat, Pak RT, kemudian para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung ke poin, ada sedikit saya ralat biografi tadi. Itu semua label-label dunia saja. Saya nggak tahu di akhirat itu berapa banyak nanti orang yang renteng titel di dunia panjang, ternyata di sisi Allah nggak ada apa-apa itu. Maka ada satu titel yang sama-sama kita sedang kejar, dan kelulusannya nanti wisudanya itu tidak di bumi, tapi ketika sakratul maut ada, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini titel tertinggi nih, yaitu mereka yang Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah. Apa makna ridho di sini? Puas. Allah ridho kepada hamba-hamba tersebut dan mereka ridho kepada Allah. Ini titel langit ini. Karena semua amal yang kita kejar, ujung-ujungnya yang kita cari itu ridho Allah. Finalnya mesti itu. Apa artinya semua sematan dari manusia ini kalau di pandangan Allah tidak ada nilainya? Haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan angin. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi titel di sisi Allah itu yang tertinggi dapat ridhonya. Sehingga disebut dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang terdepan untuk membela Islam. As-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang menyertai Rasulullah dalam perjuangan hati dan fisiknya, ikut Rasulullah. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, termasuk kita. Alladzina tabauhum bi ihsan, mereka mengikuti jejak perjuangan orang-orang yang menyertai Nabi dengan hati, dengan imannya, dengan fisiknya tersebut sampai wafat. Ini baru hebat ini. Dan titel ini juga disinggung di dalam Al-Quran. Tadi disebut sedikit, ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina, di antara orang-orang beriman ini, rijalun, ada para kesatria. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, mereka menepati janji yang mereka ikat antara diri mereka dengan Allah. Rijalun sadaqu, mereka jujur, tulus hatinya itu. Antara luar sama dalam ini sama. Kalau dalam sama luar tidak sama, munafikun namanya. Kalau sama, ini baru rijal. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, mereka jujur dalam urusan mereka ikat janji dengan Tuhan. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Ketika mereka imannya seperti ini, mereka terbagi dua. Wa minhum man qada nahbah, ada yang mereka mati demi membuktikan janjinya tersebut. Membuktikan janji, taruhannya mati karena Allah. Wa minhum man yantazir, di antara mereka nunggu mati. Mereka bertahan, istiqomah, lalu mati dalam keadaan seperti itu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah prinsip mereka sama sekali. Jadi orang langka itu orang komitmen. Orang langka itu adalah orang komitmen. Kalau Allah mengatakan ini hak, dia tidak akan berubah untuk mengatakan ini tidak hak atau batil. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini benar, maka dia benarkan. Dan la yakhafu laumata laim, dan dia tidak gentar dengan celaannya siapapun yang mencela. Ini namanya wa ma baddalu tabdila, komitmen. Wa ma baddalu tabdila. Sering kita dapati orang lulus pondok pesantren. Lulus pondok pesantren, saya dari umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun. Nah, bagian ini yang saya muralat. Ya, saya lahir di Sumbawa. Umur 12 tahun itu ambil mondok di Madrasah IMKI WH, Madrasah Quran wal Hadis, di Ma'had Al-Aziziyah. Nama guru saya waktu itu Tuan Guru Mustafa. Kemudian saya lanjut berguru kepada Kiai Zairon, Allah yarham, semoga Allah angkat derajatnya, ampuni dosanya, diberkahi keluarga dan santri dan pondoknya. Kemudian saya pernah ngambil sanad hadis tabarruk ke India, Darul Ulum Diuban, pernah di Saharanpur, tabarruk juga di Madrasah Mazahirul Ulum, kemudian pernah di Hadramaut tabarruk di Al-Hawi tempatnya Imam Haddad, kemudian di Gurfah, pernah di beberapa tempat. Kemudian ada pun Panahan, saya belajar dari guru saya dari Turki, kemudian tabarruk juga ke sana. Sisanya wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Sisanya ini nunggu apakah benar saya bisa mati dalam keadaan membawa iman yang kuat, karena ini ikatan yang dipertaruhkan, nasib surga atau neraka. Wa ma baddalu tabdila. Maka para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya langsung ke poin yang paling penting. Ini ada wali santri, saya posisikan diri saya di sini santri juga. Saya ini santri abadi. Karena kalau saya jadi kiai berarti ada liburnya ngaji itu. Enggak, saya akan terus mencari ilmu dengan siapapun, dari siapapun. Saya santri abadi, terus mondok. Jadi tidak ada lulusnya. Lulus ini hanyalah label formal, tapi namanya jiwa santri itu tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu. Jadi jangan mikir lulus. Lulus itu kalau kaki ini sudah nginjak surga, lulus kamu. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal di akhir hayatnya ketika ditalkin oleh putranya namanya Abdullah bin Ahmad Ibn Hanbal, asyhadu an la ilaha illallah, Imam Ahmad mengatakan la, enggak, ditalkin lagi sampai berkali-kali. Ketika beliau agak siuman, putranya tanya, wahai ayah, ketika mereka yang ada di sekitarmu mentalkin, kau mengatakan la. Saya tidak menafikan talqin, tapi saya melihat iblis menggigit jarinya di depan saya sambil mengatakan, ya Ahmad, saya sudah berputus asa untuk menggodamu. Maka saya mengatakan, tidak, sebelum kaki ini menginjak surga, saya belum merasa aman dari kamu. Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal, apalagi cuman Qori bin Idrus, kecil dia, gak ada apa-apanya. Jadi kita ini mondok terus sebenarnya. Kita ini madrasah. Dan madrasah pertama kita mondok itu adalah pendidikan orang tua. Itu sudah mondok, cuman gak ada namanya gitu aja. Bahkan ada yang mondok itu dengan dirinya sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu sendiri, apakah kalian tidak melihat kebesaran Allah? Jadi dia melihat kebesaran Allah dalam dirinya sendiri. Berarti dia mondok di dalam dirinya itu sendiri. Dia timba ilmu dalam diamnya, dalam merenungnya, mondok namanya ini. Jadi jangan membatasi ilmu itu. Jadi kalau merasa lulus, nah, ketika lengah di situ setan masuk. Enggak, kita terus mencari ilmu. Kita butuh ilmu. Jangankan kita, Nabi kita diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, senantiasa tambahkanlah ilmu untukku. Berarti Nabi memohon kepada Allah untuk terus bertambah ilmunya, bukan lulus. Namun supaya kita ini ada jenjang pendidikannya, kelihatan berbeda mana yang berpendidikan atau tidak, memang harus begini. Ada kelulusan, berarti kita punya dua sudut pandang. Ada sudut pandang zahir, ada sudut pandang batinnya. Kalau sudut pandang zahir, ya acara kelulusan begini, ini termasuk sebenarnya ini tasyakuran ini sebenarnya. Kalau ada haflah-haflah begini, bahasa yang paling enak, cuman kurang populer. Tapi secara rasa ini sebenarnya ungkapan syukur. Kalau bukan karena ma'unah, taufik dari Allah, oh boro-boro 30 juz ya. Kita letakkan pena di kuping saja kita setengah mati cari. Mana? Lupa. Banyak yang lebih pintar dari kita, banyak yang lebih punya uang dari kita. Apakah mereka hafal Quran? Tidak. Artinya begini, amal itu merupakan pilihan. Amal itu merupakan pilihan. Namun ada yang lebih sulit lagi. Ikhlas dalam amal itu juga benar-benar pilihan. Sulit itu.
Itu sangat sulit. Berapa banyak Nabi SAW menyebutkan tokoh tertentu, sosok tertentu, atau amal tertentu dinafikan oleh beliau karena tidak ada rohaninya, yaitu keikhlasan dalam amal. Maka dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada 3 kelompok yang didatangkan di hadapan Allah, dan Allah menampakkan nikmatnya kepada mereka. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang jihad fisabilillah. Allah bertanya kepada mereka, bagaimana nikmatku kepadamu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami mengagungkan nikmatmu. Oleh karena itu kami memperjuangkan agama, kami berperang hingga mati di medan pertempuran karenamu. Dinafikan oleh Allah. Hadis ini Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjuang berperang bukan karena aku, agar engkau dipanggil pahlawan. Berjuang karena niat tujuan pahlawan, ingin disebut sebagai pemberani, berjasa. Akhirnya Allah perintahkan seret orang ini ke neraka. Ada kelompok kedua, yaitu mereka yang menghafal Quran. Allah tampakkan nikmatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana nikmatku kepadamu? Dia mengatakan, aku melihat nikmatmu ya Allah, dan aku telah habiskan umurku yaqra'ul Quran ana al-lail wa ana an-nahar. Setiap hari saya baca Quran, siang malam, karenamu ya Allah. Allah nafikan itu, kadzabta, kau dusta. Kamu baca Quran hanya untuk dipanggil seorang tokoh ahli Quran, suruh seret di neraka. Begitu juga orang yang menginfakkan harta bendanya karena Allah, dinafikan juga oleh Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu mendermakan harta agar orang-orang memanggilmu dermawan, jawad, seret juga ke neraka. Artinya setiap amal itu pasti ada ruhnya. Kalau amal itu tidak ada ruhnya, maka dia jasad saja tanpa nyawa. Jasad tanpa nyawa, bahasa kasarnya apa? Bangkai. Bangkai. Nah, maka amal ini jasad, ruhnya amal ikhlas karena Allah semata. Itu ruhnya amal. Maka dalam suatu hadis ini sahih, ada seorang wanita tunasusila di zaman Bani Israel. Dia melihat anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian kalau melihat status dia malang melintang di lembah hitam kayak gitu. Ini kalau mata sosial ya, ini bagusnya di neraka kayaknya. Tapi tidak begitu. Tapi lahir dari lubuk hati yang terdalam rasa rahmah, kasihan. Kasihannya bukan kepada orang lagi, anjing. Dia turun ke dalam sumur, kemudian dia lepas sepatunya, dia ambil air karena dia nggak bisa manjat. Sepatunya tuh digigit. Kemudian dia manjat, dia beri minum anjing itu. Diterima amalnya oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dia ahli surga. Yang satu jihad mati di medan tempur, yang satu hafal Quran, yang satu ahli infak. Semua dinafikan oleh Allah karena tidak ada keikhlasan. Yang ini ngasih minum anjing, lihat status pribadinya dia seorang wanita tunasusila, tapi karena ikhlas diterima oleh Allah. Nah, di sini maka orang baik itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan orang yang terpilih itu adalah mereka
yang lebih mengutamakan bagaimana diterimanya amal daripada beramal itu sendiri. Pusat perhatian kita bukan amal yang kita prioritaskan, tapi yang tertinggi bagaimana amalnya diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima, tidak ada amalan kecil. Walaupun beri minum anjing haus sekalipun, apalagi orang ya, kalau diterima mau apa? Allah itu maha besar. Kalau sudah menerima amal, tidak ada lagi amal kecil, semuanya jadi besar. Semua amal besar tidak ada nilainya kalau tidak diterima. Tidak ada nilainya kalau diterima. Nah sekarang ini PR kita sama-sama. Yang ngomong yang mendengar. Ini bukan tausiah. Kalau tausiah saya ngomong, antum objeknya. Saya sedang ngomong dengan diri saya sendiri. Tidak tahu apa namanya. Kita merenung bareng-bareng karena akhirat ini nyata. Kita pindah alam nih. Saya datang dari Gresik ke Semarang. Lumayan nih berapa jam. Tapi pindah akhirat hanya antara keluar dan masuknya nafas saja. Dia masuk, dia nggak keluar lagi, akhirat sudah. Atau dia keluar tidak masuk lagi, masuk nggak keluar lagi, selisih petang dikit saja, akhirat sudah. Nyata akhirat itu. Akhirat itu nyata. Maka tidak boleh ada yang kita andalkan dalam amal ini kecuali amal diterima oleh Allah. Amal diterima oleh Allah. Kasihan kawan, ini ada hafid Quran, ini ada gini, ini ustad. Oke, you ustad di dunia, gimana andai kata di akhirat nanti ya, ternyata si santrinya itu yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, terus gimana itu? Siapa yang berani nepuk dada kalau seperti ini? Ayo, siapa yang berani nepuk dada? Siapa yang berani nepuk dada? Maka ruhnya menghafal Quran itu terletak di mana? Di ikhlas. Lalu bagaimana caranya kita ikhlas? Nah, ini ada resep dari Nabi. Nabi itu dokternya jiwa, alam semesta ini. Siapa yang memberi solusi dari pikirannya sendiri, itu bisa benar, bisa salah, dan lebih banyak kemungkinan salahnya. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak mungkin salah, mustahil salah. Siapa yang menisbatkan kepada Nabi bisa salah, dialah orang paling salah. Nabi tidak bisa salah. Maka di dalam Al-Quran Nabi dijamin ismatul anbiya. Maka siapa yang mengambil resep hidup bukan dari dokter jiwa alam semesta ini, yaitu Rasulullah, mesti salah. Dari pikiran sendiri, dari ide, dari bisa salah. Kalau tidak diambil istinbat dari Rasulullah, tidak. Rasulullah SAW bersabda, ini pesantren ini kan dikatakan pesantren karena dia lembaga untuk mendidik generasi muda dari kecil terus sampai jenjang tertentu lulus, kan begitu. Itu pondok pesantren. Dan dia punya aturan sistematis. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, dan hadis ini disarahi oleh Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir ala Syarhi Jami'us Shaghir. Rasulullah SAW bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisal." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah mendarah daging. Itu harus ditanam dari kecil. Hubbi nabiyikum. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, dan mencintai keluarga Nabi. Yang terakhir, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Kalau lihat dari urutan,
Nabi itu kalau mendahulukan satu perkara, berarti yang nomor satu itu ruhnya amal. Jadi membaca Quran, kamu jadi ahli Quran, menghafal Quran 30 juz, kamu kuasai qiraah sab'ah semua, bahkan qiraah asyra. Ruhnya Quran itu ada di dua. Yang pertama, cinta Rasulullah dan cinta ahlul baitnya. Kalau ini tidak ada, maka banyak sekali kita dapati orang-orang yang zohirnya ahli Quran, tapi dia justru jadi dedengkot keburukan. Abdurrahman ibnu Muljam itu membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, qatilu Ali finnar, yang membunuh Ali itu di neraka. Siapa Abdurrahman ibnu Muljam ini? Dia di Mesir itu Ustazul Qurra julukan, ustadznya para penghafal Quran. Tapi karena dua ini tidak ada, hubbu nabiyikum wa hubbu ahlil bait tidak ada, maka ruh ini hilang. Hajjaj bin Yusuf itu sebelum jadi gubernur Kufah, gubernur Baghdad, diangkat pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ini dia ahli Quran, bahkan dia punya, dimasukkan oleh para sejarawan yang membuat titiknya Quran itu nuqtah fil Quran. Dulu Quran tidak ada titiknya, sama semua, ba, ta, sa, nun sama. Mulai ada taktik, namanya taktik wa tahrik, itu Hajjaj bin Yusuf pertama itu. Dia perintahkan muridnya Imam Ali bin Abi Thalib, namanya Abu Aswad ad-Du'ali, untuk buat penitikan. Ayo kau buat, dia yang nyuruh. Tapi kenapa ada hadis yang menyinggung dia? Orang zolim dari Bani Thaqif, banyak sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Abdullah ibnu Umar ditusuk pakai tombak, bunuh. Hafal Quran dia. Artinya begini, ada hafal Quran, kalau ini kita bisa lulus. Tapi ada pendidikan mencari ruhnya Quran. Ini kita semua sedang pondok, termasuk yang ngomong. Di mana letaknya cinta Rasulullah? Semua kebaikan menjadi nilainya tidak baik kalau tidak ada nisbat kepada Rasulullah SAW. Ini baik, ini benar. Sebentar ada nisbat dengan Nabi, tidak ada, bukan baik. You kalau ke Jepang, sopannya Masya Allah, sopan banget itu Jepang. Saya lihat, saya di Thailand ini, saya terang sopan deh, sopan ya. Saya waktu di India di kereta api kenalan satu orang. Dari mana saya bilang? Dari Israel. Kenalan saya sama Yahudi satu ini. Dia ini nawari senyum. Pertanyaannya begini, apakah ini baik? Nah, baik itu kalau ada hubungannya yang mendorong baik itu karena Allah, itu baru baik. Berarti orang-orang non muslim itu kalau berbuat baik bisa dikatakan baik, baik secara sosial. Tapi baik yang mendapatkan pahala tidak. Jangankan dia yang tidak punya iman, yang sudah beriman sekalipun, kalau ibadah kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya. Jadi baik dikatakan baik kalau yang mendorong tuh cari ridho Allah saja. Hubbun nabiyikum. Nah, ini nilai amal itu takarannya tergantung seberapa cintanya kita sama Nabi. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, Abdullah ibnu Umar itu sahabat Nabi pernah sakit jadar, apa itu, enggak bisa digerakkan kakinya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kesemutan, enggak bisa gerak kaki, lumpuh. Maka ada orang lewat, orang itu mengatakan, kenapa? Kaki saya lumpuh, nggak bisa saya gerakkan. Maka orang itu mengatakan, uzkur ahabban nas ilai. Sebut nama orang yang paling kau cintai, nanti sembuh itu.
Kemudian beliau tutup mata seraya berteriak, "Ya Muhammad!" Seketika dia berdiri, langsung jalan, sembuh seketika. Kita sama-sama menyebut nama beliau. Kenapa menyebut namanya tidak terjadi perubahan apa-apa? Bahkan akhlak kita gini-gini aja nih. Kenapa? Karena mengucap namanya tidak hadir dari cinta. Maka cinta kepada Nabi, semua amal menjadi istimewa. Qurannya jadi istimewa, zikirnya jadi istimewa, senyumnya jadi istimewa. Karena apa? Dia terbakar oleh cinta itu tadi. Saya ingin mengikutinya, Rasulullah SAW. Kemudian namanya cinta itu suatu ungkapan yang gampang diucap, namun berat di pembuktian. Dia mudah sekali diucap, I love you. Lamar saya, sampai di situ akan terlihat mana rijal, mana nisbur rijal kelihatannya. Mudah mengatakan cinta. Nah, maka kalau ada orang bilang sama, ini kan banyak perempuan nih, ada orang mau ngelamar, bilang begini, saya cinta kamu tapi saya tidak suka sama orang tuamu. Kira-kira gimana? Nggak bakal mau, nggak bisa. Karena konsekuensinya cinta namanya mulazamahnya, talazumnya. Mencintai sesuatu, kita harus mencintai juga apa yang dicintai. Mencintai seseorang berarti mencintai apapun yang dia cintai. Maka mencintai Rasulullah ada pembuktiannya. Mencintai ahlul baitnya. Ahlul bait di sini siapa yang dimaksud? Nah, Imam Manawi dalam kitab Faidul Qadir beliau mengatakan, hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil bait. Ahlul bait ini siapa? 4 orang. Beliau yang mengatakan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan Al-Hasan dan Al-Husain. 4 ini kalau kita terhubung hati dengan mereka, berarti kita akan terhubung cinta otomatis dengan Rasulullah. Kok dilangkai ini nggak bisa. Makanya ini kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tasyahud akhir di dalam mazhab Syafi'i itu harus sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nggak ada sholawat, nggak sah sholatnya. Sholawat kepada nabinya saja tapi nggak juga nggak bisa. Maka Nabi SAW bersabda, la tusallu alayya bisalatil batra. Jangan kalian sholawat kepadaku dengan sholawat buntung. Maka sahabat tanya, ma sholatul batra ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu sholawat buntung? Kalian cuma sholawat kepadaku tapi tidak kepada keluargaku. Terhubung hati dengan 4 orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain, membuat terhubung kita dengan Rasulullah SAW. Cintanya itu jadi terbukti sahih, sah cintanya, sah cintanya. Maka ketika ini ada, maka Quran bahkan amalan ada apa saja ada ruhnya. Ada ruhnya. Ketika amalan itu tidak ada ruhnya karena tidak terhubung dengan mahabbah Nabi dan ahlul baitnya, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman akan muncul satu kaum, akan muncul satu kaum yang mana solat mereka tidak ada apa-apanya dengan solat kalian. Kalian ini siapa? Sahabat. Puasa mereka tidak ada apa-apanya dengan puasa kalian. Baca Qurannya mereka tidak ada apa-apanya dengan bacaan Quran kalian. Akan tetapi anak agama yang merukuddin, agama ini terlepas dari diri mereka seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Jadi perasaannya agamawan, tapi agama itu justru terlepas dari diri mereka. Kenapa? Karena berkutat pada zohirnya amal, tidak berupaya bagaimana amalnya ada ruhnya. Ruhnya itu
berada pada hubbun Nabi wa ahli baiti. Dan ini sebenarnya terlambat kita ngomong. Ini bukan waktu sudah tua begini. Karena sabdanya Nabi, addibu auladakum, didik dari kecil itu. Cinta Nabi, membacakan sirahnya Nabi. Terus Nabi, mukjizatnya, keagungannya diceritakan. Kemudian menceritakan kemuliaan keluarga yang terdekat ini, yaitu ahlul kisah. Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan wal Husain. Ceritain. Terpupuk itu rasa cinta. Ini jadi ruhnya Quran. Ini menjadi ruhnya Quran. Kapan hati itu terpaut dengan orang istimewa, walaupun ini rodo-rodo brengsek sedikit, insya Allah jadi baik. Diceritakan ada preman nomor wahid di zaman Bani Israel. Ketika dia meninggal, dibiarkan oleh Bani Israel tergeletak begitu saja. Alas, ini ngerusui, buat gaduh saja di tengah Bani Israel. Ketika Nabi Musa melihat, loh, ini ada saudara kalian sesama Bani Israel meninggal, kenapa kalian biarkan tergeletak ke sini? Itu sering buat ulah di tengah Bani Israel, kami tidak mau mengurus ya Nabi Allah. Ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, itu ada hamba saya yang diterlantarkan oleh umatmu. Sekarang ambil dia, mandikan, kafani, sholati, kebumikan dengan baik. Dan Nabi Musa jalankan perintah itu. Kemudian Nabi Musa munajat, ya Allah, dia di tengah masyarakat Bani Israel ini terkenal preman ini, nakal. Apa hikmah engkau memerintahkanku untuk merawatnya, memperlakukan jenazahnya seperti itu? Maka Allah mengatakan, hai Musa, dia pernah membuka lembaran-lembaran kitab suciku Taurat, dan dia mendapati nama kekasihku Muhammad seketika dia berhenti. Kemudian nama itu dia cium, dia letakkan di matanya dan di dadanya, karena dia menghormati nama kekasihku ada di dalam kitabmu Taurat, maka aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau umat terdahulu menghormati nama Nabi karena cinta kepada Nabi di masa Nabi Musa, diampuni dosanya oleh Allah, bagaimana dengan umatnya sendiri? Maka ruh amal yaitu mahabbah Nabi dan mahabbah kepada ahlul baitnya. Dan ini soreh dalam hadis Nabi. Saya pernah di India, saya tutup muzakarah kita ini, karena kita ini hakikatnya saling ingat-ingatkan, nggak ada hak menggurui antum. Antum bisa lebih tinggi ilmu, jadi ada yang ngomong. Saya pernah waktu itu di India dapat cerita. India ini dulu pernah dijajah Inggris, lama dijajah Inggris, zamannya Gandhi dulu itu. Di sana banyak madrasah hadis. Banyak madrasah hadis, termasuk madrasah yang saya tabaruki juga, itu madrasatul hadis. Ada satu mu'alaf, dia orang Inggris masuk Islam, masih muda dia. Kemudian dia mondok punya guru syekhul hadis. Dan dia ini unik. Ini bule satu ini, mu'alaf ini, dia mondok, dia khidmat, dia sayang gurunya, dia khidmati, dia pijet, dia. Tapi gurunya ini kalau selama bareng sama muridnya ini, guru ini tanya, di Inggris tuh kayak apa? Tanya Inggris aja. Budaya kalian gimana? Dia nih kayaknya syekh ini tertarik dengan budaya Inggris. Karena memang India waktu itu sedang dijajah ya. Jadi produk kolonial itu jadi laris di mana-mana gitu. Jadi dia tertarik. Gimana kalau makannya gimana? Tanya-tanya kepada muridnya ini. Muridnya tinggal jawab aja. Tapi dia ini khidmat kepada gurunya ahli hadis itu dengan tulus. Suatu hari gurunya ini sakit-sakitan dan dia yang rawat. Akhirnya sang guru ini mati.
Maka karena dia ulama hadis, dikebumikanlah di makamnya para ulama muslimin di India, makamkan situ. Gurunya meninggal, ini mu'alaf, santri mu'alaf bule di Inggris ini, dia drop, depresi, kemudian dia sakit-sakitan, dia nyusul itu gurunya, meninggal juga. Namun ketika dia menjelang wafat, dia sempat wasiat. Dia bilang kepada teman-temannya, saya ini, keluarga saya itu keluarga terpandang di kalangan orang-orang Inggris itu. Keluarga saya ini keluarga terpandang. Kalau ada informasi sampai kepada mereka saya mati, mesti keluarga saya akan jemput, dan saya akan dimakamkan di pemakamannya orang-orang Nasrani. Nanti kalau keluarga saya datang, biarkan saja saya dimandikan menurut mereka, dimasukkan dalam peti, biarkan saja, jangan bertengkar dengan keluarga saya. Tapi nanti kalian teman-teman saya, santri-santri, tolong malam-malam gali kubur saya, ambil saya di dalam peti itu, pindahkan jenazah saya di samping makamnya guru saya, karena saya sakit ini terpukul ditinggal oleh beliau. Sepakat semua teman-teman, iya. Ternyata benar meninggal. Keluarganya datang, dibawa, akhirnya dimakamkan menurut ajaran orang Nasrani. Malam-malam itu, ini santri-santri keluar pondok, lihat sepi, gali. Ketika digali, dicongkel petinya, ternyata di dalam peti itu gurunya. Loh, kok di sini? Segera ditutup. Kemudian ditimbun lagi. Kok guru kita ada di sini? Lah, terus guru kita yang kita waktu itu makamkan bersama, siapa di sana? Ayo kita gali yuk, gali. Digali, ternyata dia sudah ada di situ. Tertukar. Maka diceritakan kepada ulama-ulama Hindustan ketika, kenapa ini terjadi? Kemudian istikharah. Orang-orang solehnya istikharah. Ternyata penyebabnya, ini santri mu'alaf, dia mencintai gurunya karena Rasulullah. Si guru dia ahli hadis, tapi ta'alluq hatinya sama orang-orang Inggris itu. Akhirnya ketika mati, jasadnya dipindah oleh Allah, berkumpul bersama para jenazah pemakamannya orang-orang Inggris itu, karena cintanya ada di situ. Yang bule mu'alaf ini karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenazahnya yang aslinya tadi dimakamkan di tempat orang-orang Inggris itu pindah sendiri. Artinya apa? Jasad kita ini nanti di alam barzah mengikuti siapa yang kita cintai. Itulah pentingnya ruhnya amal. Ahli hadis kurang apa? Ketika cintanya justru keluar, iya, kena. Berarti dia sebagai muhaddis, hafal Quran, zahirnya saja, ruhnya kumpul sama siapa yang dia cintai. Tapi orang yang mu'alaf, santri biasa, mahabbah kepada Nabi Ahlul Baitnya, pindah. Ini kisah nyata. Saya dengar langsung cerita ini waktu saya di India. Nah, inilah yang perlu kita upayakan. Ada ruhnya amal. Ada ruhnya amal. Saya bilang, aduh, ngeri juga. Dulu saya ini orang tidak punya. Saya lihat orang-orang pada umroh, saya ada duit dari mana ya? Pengen umroh. Umur saya kurang lebih berapa, 20 berapa gitu. Pengen umroh. Saya bilang, sudahlah, nyari duit saya nggak pinter. Dari umur 12 tahun mondok, saya pakai jalur langit. Saya baca Maulid Diba. Tahu Maulid Diba? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang ngarang Maulid Diba itu julukannya Al-Hafidh, hafal 100.000 hadis. Bahkan beliau punya kitab namanya Taqribul Usul, isinya itu kumpulan hadis-hadis sahih. Orang taunya Diba, padahal ini muhaddis. Beliau itu gurunya datuk saya, Habib Muhammad bin Ali Al-Khirib. Karena ini adalah gurunya kakek saya yang ngarang Maulid Diba itu, saya ta'aluk dengan Diba waktu masih kecil, waktu masih umur ya nggak kecil-kecil amat sih, sudah punya anak.
Baca Maulid Diba 40 hari saya. Baca setiap sore baca. Nah, di akhir Diba itu kan ada doa Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, karuniakan aku bisa ziarah ke makam Nabi tiap tahun kalau bisa. Tiba-tiba saya itu dikasih uang sama orang, diumrohin. Paspornya dibuatin, biayanya ditanggung, dikasih uang saku sekian dolar. Berangkat. Karena saya pikir saya ini orang gak ada duit ya. Sudah pamit aja langsung. Saya bilang saya minta mati. Saya ingin mati deket Rasulullah. Saya nggak mau balik Indonesia. Saya bilang sama teman-teman, saya pamit mati. Saya nggak mau balik Indonesia. Nggak ada temu cuman kamu orang, nggak menarik. Saya mau meninggal. Saya pamit semua. Berangkat saya ke Madinah. Sampai di Mekah, Madinah, saya doa ya Allah. Saya meninggal di sini. Saya ingin bertetangga dengan Rasulullah. Ini dari hati saya. Kok nggak mati-mati ya? Sementara di Masjid Nabawi itu sholatul jenazah, ada sholat jenazah, iri saya. Setiap 5 waktu sholat nanti meninggal disolatin. Saya kapan ya? Pengen saya itu wafat di kota Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah. Pingin sekali saya. Besok nih mau ke Mekah nih. Mau ke Mekah. Wah, saya mau ke Mekah. Saya datang ke Baqi, pemakaman sahabat. Nah, di situ kan ada bolongan tuh. Bolongan. Nah, saya duduk di samping bolongan. Malaikat maut, saya bilang, ini makam sudah kosong, tinggal cabut, tuh, selesai. Pingin mati saya, bertetangga Rasulullah. Akhirnya berangkat ke Mekah. Di Mekah saya doa, ya Allah, balikan saya. Saya meninggal di Madinah. Akhirnya pulang ke Indonesia. Kata teman saya, nggak jadi mati, Beb. Belum waktunya, kayaknya umroh lagi saya. Suatu hari saya datang bertemu seorang kiai, mursyid Torekoh Syadiliyah, namanya Ki Abdul Wahab. Beliau ini menantu cucunya Syekh Khalil Bangkalan. Saya ketemu di Bangkalan waktu itu. Dia lihat, saya cerita, saya ini ingin wafat di Madinah, tapi tidak mati-mati. Karena saya dapat hadis, siapa yang wafat di Madinah maka dia dapat syafaat khusus dari Rasulullah karena wafat di kotanya. Saya ingin itu tuh. Kemudian Ki Wahab itu bilang, Ki Abdul Wahab, Habib, tidak apa-apa, mati di Indonesia aja. Selama hatimu mahabbah kepada Nabi dan kamu menggagungkan Madinah, kotanya Nabi, walaupun kau mati di Jawa, jasadmu akan pindah ke sana. Habis itu hilang rasa itu. Sudahlah, mati di mana saja, yang penting cinta masih dibawa kemana saja, kita akan pindah ke sana. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani beliau mengatakan, setiap ada orang yang melakukan perbuatan homoseksual, walaupun dia itu dikuburkan di mana saja, ruhnya dipindahkan ke Sodom, di tempat kaum Lut, dan saya lihat ruhnya pindah ke sana. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi orang itu berkumpulnya ruh tergantung amalnya, tergantung identitasnya. Identitas pencinta Rasul akan berkumpul bersama para pecinta juga. Ini adalah ruhnya amal. Saya ulang lagi, apapun amalan antum mau hafal Quran, mau hafal Bukhari, mau hafal Muslim, mau hafal apa, terserah. Antum mau jadi mujahid, silakan. Antum mau jadi munfik, ahli infak, silakan. Itu semua amal, tapi jangan lupa ruhnya. Ruhnya amal itu hubbu nabiyikum wa hubbu ahlil bait. Ini ruhnya amal. Ini adalah ruhnya amal. Saya dapat cerita dari guru saya, Al-Habib Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau cerita, Majapahit itu kenapa kok bisa eksis, ya? Bisa eksis sampai 400 tahun. Kenapa sih? Kok bisa sehebat itu? Padahal mereka orang Hindu. Dan di kepolisian nama-nama mereka itu masih ada. Bayangkara ini, ya, masih nama-namanya masih dipakai yang kaitan dengan Majapahit itu. Kuatnya sakti-sakti.
Kok sesolid ini keluarga Majapahit? Ternyata punya rahasia. Rahasianya ada sumpah keluarga Majapahit. Yang pertama, tidak boleh berzina. Keluarga kita tidak boleh berzina, harus menjaga itu. Yang kedua, tidak boleh berkhianat, tidak boleh berdusta. Yang ketiga, menghormati keluarga Nabi Muhammad, menjaga amanah dari keluarga Nabi Muhammad. Coba bayangkan, Majapahit yang Hindu ngerti urusan ini, kuat dia. Ini kita Muslim sendiri tapi tidak tahu ini. Makanya Wali Songo ketika datang disambut. Sunan Ampel datang, itu umur 19 tahun. Ketika ketemu Brawijaya Sri Kertawijaya V, ahlan wa sahlan, diberi tempat namanya Galuh. Kamu saya kasih tanah ya, kata Brawijaya V, kamu terserah, ini tanah buat kamu, namanya Ampel Denta. Akhirnya Sunan Ampel bangun masjid. Itu tanahnya Ampel itu hadiah dari Brawijaya V. Karena memang sumpah keluarga, menjaga amanah keluarganya Nabi Muhammad. Padahal mereka Hindu, eksis. Gimana itu? Di dalam Syarah Burda, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan, dulu suratnya Nabi disobek oleh Yazdajir gara-gara min Muhammad ibn Abdullah ila sahibul faris, dirobek. Ketika Nabi tahu suratnya diperlakukan seperti itu, Nabi doa, Allahumma mazzikhu kulla mumazzaq, ya Allah robek juga kerajaannya, hancur, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, terus sampai berapa keturunan saling bunuh-bunuhan, habis semua kerajaan Persia. Romawi ketika surat Nabi sampai di Heraklius, Hirukla kalau bahasa Arabnya, Heraklius, kalau di film Hercules jadinya. Hercules itu sebenarnya raja. Hirukla. Ketika suratnya Nabi sampai, dicium, dihormati, ditaruh dalam kotak, diperlakukan. Kemudian ketika Nabi tahu berita suratnya diperlakukan begitu, Nabi doakan, karena dia memuliakan suratku, semoga Allah kekalkan kerajaannya. Ketika zaman Imam Ibnu Hajar, ada satu duta Muslim dikirim ke Italia, kerajaan Italia sana. Oh, disambut dengan baik. Kemudian dia cerita, kamu kalau bisa 3 hari di sini, nggak langsung pulang. Saya nggak betah di sini. Ini kan Nasrani semua, saya takut salah makan apa. Jangan. Saya mau menunjukkan kamu suatu hal yang buat kamu seneng kok. 3 hari ya di sini ya. Bilang ke duta orang Islam. Ini zaman Ibnu Hajar ini. Apa itu? Dibuka kotak. Saya mau menunjukkan surat Nabi kalian. Hah? Ada di kamu? Iya. Dibuka. Ah, ini suratnya dari zaman Nabi kamu. Kok bisa ada di kamu? Jadi kami ini keluarga kerajaan Romawi, dari datuk kami pertama Hirokl itu sudah berwasiat, kalau kalian mau selamat, kalau kalian ini mau tentram hidupnya, kerajaan ini kuat, jaga surat Nabi Muhammad ini. Dan itu kami wasiatkan ke anak turun temurun sampai saya, dan sekarang ada di saya. Jadi kalau ada keluarga kami yang dari jauh kami kumpul, kami pegang surat ini, karena wasiatnya kakek-kakek, hormati surat ini karena dari Nabi Muhammad. Kalau kamu hormati, kerajaan ini utuh. Bayangkan, ada rasa cinta dari non muslim ini, bisa berkahnya kayak gitu. Ini umatnya Rasulullah beriman sendiri tapi lupa sama nabinya. Bagaimana? Jangan kerajaan, pondok aja bisa bubar kalau sudah enggak bawa syiar 2 ini, hubbu nabiyikum wa hubbu ahlil bait. Sekian dari Al-Fakir, Al-Fatihah.